Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat MBS dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, edisi Jumat hari ini, kita bertemu lagi masih dalam kajian hadis menggunakan kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in. Pada edisi Jumat kali ini kita sampai pada hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 ini masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-25. Pada edisi Jumat yang lalu kita membaca hadis yang ke-25, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya banyak sekali cara-cara kita untuk melakukan perkara-perkara yang perkara tersebut atau hal-hal tersebut memiliki nilai ibadah, memiliki nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang terdahulu kita membahas bahwasanya beberapa orang fakir kemudian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Akan tetapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka cara-cara untuk dapat melakukan hal-hal yang sama nilainya dengan sedekah, dengan membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca takbir, kemudian mengajak orang kepada kebaikan, kemudian nahi anil munkar, dan kemudian seseorang laki-laki mendatangi istrinya, itu juga disebut dengan sedekah. Hadis ini kemudian lebih menjelaskan lagi bahwasanya perkara kita melakukan ibadah itu banyak sekali caranya, banyak sekali jalannya, untuk kemudian dengan hal-hal tersebut kita bisa mendapatkan manfaat di dunia dan dalam akhirat. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u syamsu, kulla yawmin tatlu'u fihi syams, ta'dilu baina ithnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, wa bikulli khatwatin tamshiha sadaqah, wa tumitul adha anit tariqi sadaqah. Di sini hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kullu sulama minan nasi 'alaiha sadaqah, kullu yawmin aw kullu yawmin tatlu'u fi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbati fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, wa bikulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini artinya setiap daripada satu orang daripada manusia, setiap manusia itu memiliki persendian di dalam dirinya, persendian tulang-tulang, dan tulang tersebut itu harus kita keluarkan sedekahnya dalam setiap hari. Caranya bagaimana? Kulla yaumin tatlu'u fi syams, setiap hari kita harus mengeluarkan sedekah untuk tulang-tulang yang ada pada diri kita. Ketika kita berlaku adil kepada dua orang yang sedang berseteru, itu merupakan sedekah.
kemudian kita membantu seseorang di dalam kendaraannya, dalam hewannya, kita misalnya membantu dia, fatahmiluhu 'alaiha, kita membantu dia naik dalam kendaraannya atau naik dalam ke punggung hewannya, atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, kita mengangkat barang orang tersebut untuk kita naikkan kepada tunggangannya atau hewannya, itu merupakan sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, kita mengucapkan perkataan yang baik juga bernilai sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah, setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke masjid untuk kita tunaikan salat di dalamnya, maka setiap langkah itu Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya sebagai sedekah. Wa tumitul adha anit tariqi sadaqah, begitu juga kalau kita menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi jalan orang di jalanan, atau yang bisa mengganggu orang lain di jalan, maka itu merupakan perkara sedekah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini menunjukkan bahwa hadis ini banyak sekali jalan kita menuju kepada kebaikan. Banyak sekali jalan kita untuk dapat mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu salama minan nasi alaihi sadaqah, setiap kita itu memiliki persendian tulang-tulang yang ada dalam diri kita. Ini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semacam ini? Para ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan adanya tulang-tulang di dalam diri kita. Coba kita bayangkan misalnya kemudian kita hidup ini tanpa tulang. Bagaimana kita akan menopang diri kita? Otak kita dilindungi dengan tulang. Kalau misalnya otak kita ini tidak dilindungi dengan tulang, tentunya terbentur sedikit saja kemudian akan menjadi satu yang muskilah besar nanti. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelindung di dalam diri kita ini? Ada tulang rusuk yang melindungi organ-organ yang ada di dalamnya, ada jantung, ada paru-paru, dilindungi oleh tulang rusuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Setiap ruas jari kita itu memiliki tulang. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kita bayangkan misalnya kalau salah satu tulang itu tidak berfungsi, tentunya akan berkurang manfaat yang bisa kita dapatkan dari tubuh kita. Atau misalnya dipindahkan fungsinya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian telah mengetahui besar dan kecilnya. Di jari misalnya tulangnya itu kecil, tetapi misalnya di kaki tulangnya itu misalnya di betis ada tulang yang keras yang bisa menopang diri kita. Allah Subhanahu wa taala semua telah mengatur ini semua, yakni Allah Subhanahu wa taala telah atqan, telah benar-benar menyempurnakan ciptaan manusia. Bahkan di dalam pembentukan tulang sendiri pun Allah Subhanahu wa taala itu telah kemudian mengatur sedemikian rupa sehingga kemudian manusia itu bisa tegap, bisa duduk, bisa tidur dengan keadaan yang semua yang nyaman. Begitu juga kemudian segala sesuatu yang ada dalam organ tubuh kita. Jantung kita berdetak beberapa kali dalam sehari. Kemudian ada urat-urat yang menyampaikan darah pada posnya masing-masing. Kemudian ada paru-paru yang memfilter udara-udara yang masuk pada diri kita. Itu semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia dengan keindahan, dengan keserasian yang tentunya tidak bisa kemudian dilakukan oleh makhluk. Makanya sangat heran sekali kalau misalnya masih ada orang pada saat ini kemudian mempercayai teori-teori yang mengatakan bahwa manusia itu ada dengan sendirinya. Tentunya pada zaman dahulu orang Arabi, orang Badui pun itu ketika ditanya bagaimana engkau mengetahui bahwa di sana itu ada yang namanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, orang Badui itu mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta itu menunjukkan bahwa di sini ada pernah lewat unta.
Apakah kemudian dengan alam yang begitu indah ini, dengan keserasian, dengan tertib, dengan semua berjalan pada porosnya, kemudian itu tidak ada yang menciptakan? Tidak masuk akal. Ini menunjukkan bahwa kita harus benar-benar mengeluarkan sedekah daripada sebagai bentuk syukur daripada Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita. Menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Allah itu ahsanut taqwim, menjadikan kita manusia yang sempurna dalam ciptaannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu patut kita syukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan misalnya satu tulang kita itu kemudian merasakan sakit, akan sangat sakit sekali. Satu ruas daripada tulang kita itu tidak ada, tidak akan berfungsi daripada beberapa anggota tubuh. Bayangkan kalau misalnya orang tidak memiliki tulang dalam tangannya, letoy misalnya, dia tidak akan bisa mengangkatnya. Dan ini semua yang diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita syukuri. Untuk kita syukuri itu kemudian kita dengan melakukan sedekah setiap hari. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukan sedekah, melakukan amal-amal ibadah yang bernilai sedekah, sehingga kita bisa melakukan sedikit daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita bentuk sedekah, bentuk kita berbuat baik itu baik dengan tenaga kita atau dengan kebijaksanaan kita, otak kita, pikiran kita, atau kemudian kita berbuat baik itu dengan ucapan, atau kemudian kita berbuat baik untuk diri kita sendiri dengan langkah, dengan gerakan tangan. Yani Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa banyak sekali jalan-jalan menuju kebaikan, dan setiap kebaikan yang kita kerjakan itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama as-sufiyun, orang ahli sufi, mengatakan bahwa apa itu makna dari syukur sebenarnya? Syukur dalam segi bahasa itu kita mengucapkan pujian. Tetapi dalam segi istilah, para ulama sufi mengatakan bahwa ketika seorang hamba melakukan kebaikan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian ditempatkan pada kebaikan, itu berarti merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarful abdi jami'i ma an'amallahu alaihi fi ta'atihi. Ketika seorang hamba kemudian meletakkan seluruh apa yang Allah berikan kepadanya untuk kepada kebaikan, untuk kepada Allah yang perintahkan, itu namanya adalah bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tangan yang ada tulangnya, kita diberikan kaki yang ada tulangnya, kita diberikan mulut, di sana ada rongga, ada rahang, tulang rahang. Ini semua bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan, baik dengan kita dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan ucapan kita, dengan langkah kaki kita, dengan gerakan tangan kita, merupakan sedekah yang bisa kita lakukan. Banyak sekali jalan-jalan untuk kita melakukan kebaikan. Banyak jalan menuju Roma ya, kalau yang sering kita tahu. Nah, kemudian Rasulullah ya, banyak sekali tadi ajaran-ajaran daripada Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Dengan kalau ada misalnya orang sedang bertikai, kemudian orang yang bertikai itu menganggap kita sebagai orang yang didengarkan omongannya, kita memiliki kedudukan di mata mereka. Misalnya Anda misalnya seorang yang dihormati di tempatnya, kemudian melihat ada orang yang sedang berselisih paham, kemudian kita mendamaikan kepada orangnya, kita menggunakan pengaruh kita, kebaikan. Pengaruh kita itu kita jadikan cara untuk menyebarkan kebaikan, mendamaikan daripada mereka. Ta'dilu baina tsnaini, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berlaku adil baina tsnaini, pada dua orang yang sedang berselisih, merupakan sedekah. Tu'inur rajul fi dabati, kita membantu orang naik kendaraan. Ketemu orang misalnya di jalan kesusahan untuk menaikkan barangnya, kita bantu sebentar. Tahmilu alaiha
kita bantu orang naik kendaraan misalnya, atau tarfa'u lahum 'alaiha mata'ahu, kita angkat baginya barangnya untuk naik kendaraannya, qala sadaqah, merupakan bentuk sedekah. Al kalimatut thayyibah, kita ucapkan ucapan yang baik ketika berbicara kepada orang yang baik, orang lain kita bicara dengan baik, merupakan bentuk daripada sedekah. Kemudian setiap langkah kita menuju salat itu juga dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghilangkan sesuatu dari jalan yang bisa mencelakakan orang lain, bisa mengganggu perjalanan orang lain, merupakan bentuk daripada sedekah. Sebagaimana yang dijelaskan juga pada kajian yang terdahulu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kulli muslimin shadaqah, bagi setiap orang muslim itu wajib mengerjakan sedekah, kebaikan. Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid, kalau orang yang tidak memiliki harta ya Allah untuk bersedekah, apa yang dia lakukan? Qala ya'mal biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, bekerja. Dengan bekerja dia akan memberikan manfaat bagi dirinya, kemudian dengan ada kelebihan materi dia akan bisa bersedekah dengan hasil pekerjaannya tadi. Kemudian para sahabat bertanya lagi, qalu fa in lam yajid, kalau mereka tidak mendapatkan pekerjaan ya Rasulullah, qala yu'inu dzal hajatil al-malhuf, membantu orang yang memiliki hajah, memiliki kebutuhan, sedekah. Qalu fa in lam yajid, kalau dia tidak mendapatkan ya Rasulullah, qala falyamal bil ma'ruf, kemudian dia tidak mendapatkan, kerjakan yang baik. Apa saja yang baik? Wal yamsik anisyarr fa innaha lahu sadaqah, dan dia mengekang dirinya, menstop dirinya dari mengerjakan perbuatan yang tidak baik, merupakan bentuk sedekah untuknya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, ya minimal kemudian kita itu tidak melakukan kegiatan yang merugikan orang lain, merupakan bentuk sedekah. Jangan sampai kita merugikan orang lain, baik dengan tangan, dengan kaki, dengan tindakan, dengan ucapan, dengan apa saja. Jangan sampai kemudian kita merugikan orang lain, dan itu merupakan bentuk daripada sedekah. Kita berbuat kebaikan yang bernilai sedekah tadi ini, karena tadi banyak sekali dicontohkan kepada kita daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Tumitul ada, kita menghilangkan hal yang bisa mengganggu jalan orang lain, kalam dengan mengucapkan perkataan yang baik, sedekah, dan tadi banyak sekali disebutkan contoh-contoh kita berbuat sedekah. Dalam hadis yang lain kita bisa tabassumuka fi wajhika sadaqah, kita senyum saja kepada orang lain itu disebut dengan sedekah. Talaqatul wajhi, kita bertemu dengan orang dengan wajah yang sumringah, wajah yang sumeh kalau bahasa Jawanya ya, itu juga disebut dengan sedekah. Dan ini semua sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, diperintahkan untuk salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Qala waf'alul khaira, kerjakanlah al-khair. Di sini kalimat al-khair merupakan, kalau kita belajar usul fikih, al-khair itu merupakan mufrad. Bentuknya itu mufrad, berarti satu, tetapi dia kemasukan al-khaira. Dalam ilmu usul fikih atau dalam ilmu nahwu disebutkan al di sini disebut dengan namanya al-istighraq. Ketika al-istighraq itu masuk pada mufrad, ini berarti umum. Waf'alul khaira, kerjakan semua yang bentuknya itu baik. Apa saja bentuknya itu baik, kita lakukan. La'allakum tuflihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian keselamatan, baik dunia dan juga nanti di akhirat. Dalam surat Al-Baqarah Allah berkata, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kita berbuat baik itu dicontohkan para orang-orang saleh, para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu mencontohkan kepada kita, yang kita
bisa ambil suri tauladan dengan apa yang mereka lakukan. Qala an Ibni Umar anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayun nasi ahabbu ilayya wa nisful a'mali ahabbu ila Allah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ila Allah azza wa jalla anfa'uhum lin-nasi wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqti anhu dainan aw tatrud anhu ju'an wa li an amshi ma akhin li fi hajati ahabbu ila Allah ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Dan ini tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan daripada Ibni Umar bahwasanya seseorang datang kepada ya Rasulullah, beritahukan kepada saya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan beritahukan kepada saya amal-amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang anfa'ahum linnas, orang yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang sangat dicintai oleh Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa gembira yang kalian masukkan kepada hati-hatinya orang muslim. Kita berbuat orang itu melakukan sesuatu sehingga kemudian orang itu gembira, itu disebut dengan amal yang sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam seperti yang saya dengar dari para masyayikh, diriwayatkan dari orang tua daripada Al-Syahid Dr. Sa'id Al-Buti, bahwasanya ayah beliau itu berkata, tidak ada ibadah yang paling afdal melebihi daripada kita jabrul khawatir, ibadah yang membuat orang itu senang. Sebisa mungkin kita membuat saudara kita muslim itu senang, kita lakukan kebaikan kepadanya. Jangan sampai kemudian kita menyedihkan orang tersebut, mengecewakan orang muslim. Sebagaimana kita bisa, semampu kita, untuk kita kemudian memberi kesenangan kepada orang muslim, kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan ketika kita menghilangkan kesusahan daripada orang muslim, atau kita membayarkan utangnya, atau kita memberikan makan orang yang lapar, atau kita berjalan, Rasulullah SAW, kita berjalan dengan seorang muslim untuk kita kita bantu dalam kebutuhannya, itu Rasulullah SAW mengatakan itu lebih saya sukai daripada kemudian saya beriktikaf 1 bulan penuh di masjid ini, di Masjid An-Nabawi. Jadi ketika kita membantu seseorang muslim, itu kemudian oleh Rasulullah SAW itu lebih bagus, lebih banyak pahalanya ketimbang kita i'tikaf sebulan penuh dalam Masjid Nabawi. Bayangkan pahala i'tikaf 1 bulan penuh dalam Masjid Nabawi itu begitu sangat besar. Kita membantu orang muslim, itu juga kemudian itu merupakan perkara yang sangat besar sekali pahalanya. Barang siapa, kalau man kaffa ghadabahu satarallahu auratah, barang siapa kemudian yang bisa menutupi kemarahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi auratnya nanti di hari kiamat. Allah akan menutupi hal-hal yang membuat dia malu ketika dia bisa menutupi kemarahannya. Barang siapa yang mengekang kemarahannya, man kadzama ghadabahu walau sya'an yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu raqa'an yaumil qiyamah. Barang siapa kemudian yang mengekang kemarahannya, padahal dia bisa melampiaskan kemarahan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan membuat kelapangan di dalam hatinya. Wa man masya ma akhi fi hajatin hatta tatahayya lahu thabbata Allahu qadamahu hayauma tazulal aqdam. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim sehingga kemudian dia memudahkan kebutuhan orang muslim tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan akan menetapkan kakinya pada hari kiamat. Ini tidak akan goyah, tidak akan tergelincir di sirat,
Dia akan berjalan dengan mantap sehingga dia akan melewati sirat sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Dan semua ini itu kemudian dikumpulkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap bentuk kebaikan itu merupakan sedekah. Merupakan sedekah. Nah, dengan bentuk sedekah tadi ini kemudian kita bisa mensyukuri kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap ruas tulang yang kita miliki. Dan selain kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan sedekah, juga di sana ada ancaman, ada bahwa kalau kita tidak melakukan kebaikan. Di sana juga ada hal-hal daripada Rasulullah SAW ancaman kalau kita meninggalkan kebaikan. Mungkin ketika kita meninggalkan kebaikan tersebut yang ada di hadapan kita, mungkin bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalika. Kemudian contohnya misalnya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha falam tut'imha wa lam tada'ha ta'kul min khashashil ardi. Seseorang perempuan itu masuk neraka hanya karena kemudian dia memelihara seorang kucing, kucing tersebut diikatnya, tidak diberi makan dan tidak dilepaskan sehingga dia mencari makan sendiri sampai kucing itu mati. Maka orang tersebut masuk surga, meninggalkan kebaikan. Banyak juga ancaman-ancaman kalau kita meninggalkan kebaikan. Jadi seyogianya kita sebagai orang muslim harus kemudian melakukan kebaikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan anjuran-anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga itu kemudian ada juga anjuran-anjuran atau cerita-cerita, kisah-kisah bahwasanya bukan hanya perbuatan baik itu bukan hanya anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dipraktikkan para anbiya-anbiya, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seperti yang disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Manthur karangan Imam As-Suyuti bahwasanya Rasulullah SAW itu bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa kok kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil? Ya Jibril, lima takhadallahu Ibrahim khalilan? Ya Jibril, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil? Kan kita kata-katai bahwa Nabi Ibrahim itu khalilullah. Nah, martabah yang tinggi itu didapatkan oleh Nabi Ibrahim itu karena beliau kemudian memberikan makanan kepada orang lain. Malaikat Jibril mengatakan li'it'amihi ta'ama ya Muhammad, karena dia memberikan makanan kepada orang lain ya Muhammad. Ini merupakan bentuk suri teladan daripada nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa misalnya, ketika dia melihat di sana, ketika kemudian Nabi Musa itu keluar dari Mesir, kemudian dia menuju ke Madian, kemudian di sana sebelum dia memasuki kota Madian menemukan oase daripada kumpulan air, satu tempat yang di situ kemudian orang-orang itu membawa ternaknya untuk minum dari air tersebut. Ada dua orang perempuan membawa gembalanya, tidak bisa kemudian membawa gembala minum daripada air tersebut sampai kemudian laki-laki pergi dari situ semua. Kemudian dibantu oleh Sayyidina Musa seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ini semua menunjukkan bahwa bukan saja anjuran melakukan kebaikan ini itu bukan saja pada
dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi daripada anbiya sebelumnya menganjurkan atau memberikan suri tauladan kepada kita sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Qur'an, bahwa di sana itu mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan yang harus kita ikuti. Apa saja kebaikan sangat sedikit pun jangan sampai kita remehkan. Dan juga para salafun salih, para auliya illah, para ulama-ulama kita terdahulu itu melakukan kebaikan. Kita ketahui di sana banyak sekali para sahabat-sahabat itu yang melakukan kebaikan. Sayyidina Utsman membeli satu sumur di Madinah ketika itu untuk disedekahkan airnya kepada orang muslim. Bahkan sampai hari ini pun Sayyidina Utsman itu pernah memberikan sedekah yang sangat besar. Dan sedekahnya itu, wakafnya itu sampai saat ini dikelola oleh ada muassasah, ada LSM yang mengelola sedekah Sayyidina Utsman bin Affan sampai saat ini. Ada kebun kurma yang sangat besar yang berada di Saudi Arabia, sampai sekarang masih dikelola. Dan hasilnya daripada itu kemudian disedekahkan kepada orang muslim untuk kepentingan orang muslim di seluruh penjuru dunia. Ini merupakan bentuk kebaikan yang akan terus menerus. Diceritakan di dalam kitab Al-Usdul Ghaba bahwasanya Sayyidina Abu Bakar itu setiap hari datang ke satu tempat fi a'alil Madinah, tempat yang agak jauh dari Madinah. Itu beliau datang. Ini setelah baru menjadi khalifah. Karena di situ ada hidup seorang wanita yang tua yang buta. Kemudian dimasakkan oleh Sayyidina Abu Bakar, disapukan rumahnya, dan perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa yang tiap hari memasakkan beliau itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Setiap hari dimasakkan, disapukan rumah, dibersihkan rumahnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Perempuan tersebut tidak mengetahui. Itu bentuk kebaikan. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu sedang berjalan. Kemudian dia menemukan perempuan yang bersama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya itu kelaparan. Sedang berkumpul di satu tempat yang ada di situ ada api, saat sesuatu dimasak. Sayyidina Umar bertanya, kenapa kok tidak diberikan anak-anaknya dari makanan tersebut? Perempuan itu mengatakan bahwa yang dimasak adalah batu, untuk membohongi agar anak-anaknya itu tenang diam bahwa di sana ada yang dimasak sampai nanti mereka tertidur. Kemudian Sayyidina Umar langsung bergegas pulang ke Madinah, langsung mikul sendiri. Ketika pembantunya itu mengatakan, ya Sayyidina Umar, biar saya yang pikul makanan tersebut. Sayyidina Umar tidak ingin, tidak mau, karena takut bahwa ini adalah kewajiban sebagai seorang pemimpin. Dipikul sendiri makanan tersebut. Kemudian Sayyidina Umar memasak sendiri makanan tadi dan diberikan kepada perempuan beserta anak-anaknya, tanpa perempuan dan anak itu tahu bahwa yang memberikan makanan tadi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dikisahkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Zainal Abidin, seperti yang dikisahkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, bahwasanya Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Talib, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, cucu daripada Sayyidatina Fatimah, anak daripada Sayyidina Husain, laki-laki satu-satunya. Itu beliau setiap malam memikul makanan untuk diletakkan di rumah-rumah para perempuan-perempuan janda-janda yang tidak mampu setiap malam. Sampai ketika beliau meninggal, para orang-orang fakir tadi itu, orang-orang yang membutuhkan tadi itu tidak mendapatkan lagi bantuan yang mereka dapatkan sebagaimana biasanya. Sampai diketahui ketika beliau dimandikan, itu ditemukan di punggung beliau itu bekas beliau itu selalu memikul setiap malam. Karena setiap malam itu beliau memikul sangat banyak makanan, maka sampai berbekas di punggung beliau tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Ini kemudian bentuk kebaikan yang dicontohkan oleh para salafun salih, yang kita harus kita bisa ambil suri tauladan daripada mereka. Dan ketika kita melakukan kebaikan itu ada manfaatnya, tidak gratis.
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita, baik di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama misalnya kita akan dijauhi daripada bala, daripada musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah, barang siapa yang menggampangkan bagi orang yang susah, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa kemudian yang menggampangkan sesuatu hal bagi orang yang sedang kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan baginya kebutuhannya baik di dunia dan juga di akhirat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abi Umamah, qala sana'ul ma'rufi taqi masari as-su. Ketika kita melakukan kebaikan itu bisa menjaga kita daripada kematian yang tidak baik. Kita buat kebaikan. Dan shadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabb. Ketika kita bersedekah tanpa orang lain mengetahui, maka kemudian itu bisa kemudian memadamkan api kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Di akhirat kita akan bisa mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhin nas. Rasulullah SAW itu bersabda, saya telah melihat seseorang itu bersenang-senang di surga. Kenapa? Karena hanya sebab dia itu memotong duri, memotong adha, memotong sesuatu duri, memotong pohon yang menghalangi jalan orang lain. Hanya itu saja. Hadis riwayat Muslim. Selain itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini semua merupakan faedah. Qala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shaukin ala tariqi fa akhadahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Seseorang berjalan di jalan kemudian dia menemukan satu duri dan duri itu disingkirkan dari jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berterima kasih kepada orang tersebut dan akan mengampuni dosanya. Hadis sahih muttafaq alaih. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, Allah tidak akan mengatakan itu sebagai perkara yang gratis, akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita akan dijauhkan dari musibah, kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai misalnya ada orang yang berbuat baik kepada kita, tentunya kita harus juga ada adab-adab yang harus kita lakukan. Ketika orang berbuat baik kepada kita, kita sedang kesusahan atau sedang dalam kehimpitan, kemudian ada orang lain membantu kita, tentunya kita punya adab tertentu. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dibantu orang tersebut. Kedua, kita berterima kasih kepada orang tersebut. Man la yashkurun nasa la yashkurullah. Hadis Tirmidzi. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada seseorang yang berbuat baik kepada dia, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan misalnya, jazakallahu khairan. Man sana'a ilaihi ma'ruf, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Hadis Tirmidzi juga. Barang siapa yang orang lain berbuat baik kepada dia, kemudian dia mengatakan kepada orang tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kebaikan, maka sesungguhnya dia telah melakukan bentuk syukur yang sangat tinggi. Dan sebagai dari adabnya juga, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita terima. Selama kita tidak meminta atau kita tidak mengharapkan. Kita dalam kesukaran, ada orang datang ingin membantu kita, terima bantuan tersebut. Kenapa? Karena itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Khalid ibn Adi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, qala man balaghahu ma'rufun an akhihi min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin falyaqbalahu wala yaruddahu wala yarudduhu fa innama huwa rizqun saqahu Allah azza wa jalla ilaihi. Barang siapa yang datang kepadanya kebaikan yang disampaikan oleh saudaranya, maka harus dia terima, jangan ditolak. Orang memberikan uang misalnya, jangan ditolak. Kenapa?
Tetapi tentunya tanpa kita minta. Kita nggak minta, diri kita tidak mengharapkan, tiba-tiba datang orang lain memberikan kepada kita. Jangan kita tolak, diterima. Kenapa? Karena itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita melalui perantara saudara kita tadi tersebut. Kalau kita menolak, seakan-akan kita menolak rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain adab bagi orang yang menerima kebaikan, orang yang melakukan kebaikan pun itu juga ada adabnya. Yang pertama tentunya harus ikhlas. Kita melakukan semua kebaikan-kebaikan tadi itu, membantu orang lain, semua harus lillahi ta'ala. Jangan karena untuk pujian. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini merupakan ajaran yang diajarkan Ahlul Bait Rasulullah SAW kepada kita. Disebutkan dalam beberapa riwayat, sebab nuzul daripada ayat ini adalah satu ketika Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali itu sedang berpuasa nazar 3 hari. Ketika ingin berbuka pada hari pertama, datang orang miskin, fakir, minta sedekah. Diberikanlah makanan yang akan dibuat berbuka tadi kepada orang fakir tersebut. Hari kedua, ketika mereka berpuasa, pada saat akan berbuka datang lagi orang yang lain, anak yatim minta sedekah, diberikanlah makanan tadi tersebut kepada mereka yang akan digunakan untuk berbuka puasa. Hari ketiga datang orang yang tawanan, orang yang asir, orang yang membutuhkan juga, diberikan lagi. Yu'timuna at-ta'ama ala hubbihi qala miskinan wa yatiman wa asira. Dalam Al-Qur'an. Kemudian qala, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Kita memberikan makanan tadi itu hanya untuk karena semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak mengharapkan imbalan, balasan, terima kasih daripada orang yang kita tolong tadi itu. Hanya kita mengharapkan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang berbuat kebaikan, niatnya harus ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena satu ketika pada masa jahiliyah itu ada orang yang sangat terkenal dermawan, namanya Hatim At-Tai. Sampai kalau ada orang yang dermawan itu kadang-kadang dibilang dia itu dermawan mana sama Hatim, dijadikan patokan. Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini punya anak Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini kemudian masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW. Adi bin Hatim ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tahu bahwa bapak saya itu sangat dermawan sekali, loman sekali, tetapi niatnya itu untuk dipuji. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna abaka arada syai'an fa'adrakahu. Bapakmu itu menginginkan sesuatu, maka dia mendapatkannya. Dia dermawan agar dipuji orang, makanya kemudian seluruh orang Arab itu memuji Hatim At-Tai. Nah, kalau kita sekarang berbuat kebaikan dengan tujuan mendapatkan pahala, ampunan, surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga kita akan mendapatkan hal tersebut. Ini adab yang pertama, harus ikhlas. Yang kedua adalah kemudian kita harus berusaha untuk israr, rahasiakan bantuan tadi itu. Jangan digembar-gemborkan. Oh, tadi saya nyumbang di masjid ini misalnya sekian ratus ribu, sekian juta. Saya yang bangun itu misalnya. Nggak usah disebut-sebut. Kenapa? Karena itu bisa membawa kita kepada riya, minta dipuji orang lain. Adab yang lain, adab yang kedua bagi orang melakukan kebaikan adalah dia mensandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Dia tidak mampu mengerjakan kebaikan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian dia dapat mengerjakan tersebut karena bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semuanya itu dilakukan bahwa itu bentuk bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya adab yang kedua bagi orang yang melakukan kebaikan. Kita anggap itu merupakan kita bermuamalah sama Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan itu bantuan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, taufik daripada Allah sehingga kita bisa mengerjakan hal tersebut. Itu yang juga adabnya. Adab yang ketiga adalah jangan sampai kita kemudian merasa apa yang kita lakukan itu besar. Ada orang misalnya nyumbang 10 juta, 20 juta untuk kebaikan, tetapi kemudian wah,
saya sudah menyumbang sangat besar. Jangan sampai mengatakan semacam itu. Kita harus menganggap segala sesuatu yang kita kerjakan daripada kebaikan itu kecil dibandingkan dengan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangat besar, akan tetapi kemudian jangan sampai kita menganggap apa yang kita lakukan itu adalah merupakan kebaikan yang sangat besar. Jangan kita ungkit-ungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah itu dengan kita mengungkit-ungkit sedekah tersebut. Itu kalau bukan saya itu enggak sekolah itu. Oh, itu kalau bukan saya itu, saya yang bantu dia, saya yang... Ini semua membatalkan daripada sedekah kita. Jangan diungkit-ungkit. Pendam di dalam hati sebisa mungkin. Jangan sampai kita merasa kita melakukan hal yang besar. Itu adalah adab. Adab yang keempat, kita berusaha kemudian bersegera. Kita mengetahui ada orang yang membutuhkan dan kita mampu untuk membantu orang tersebut, segerakan untuk membantu orang tersebut. Mubadarah. Kita bantu orang tersebut agar bisa untuk keluar daripada muskilahnya. Dan adab yang kelima, jangan sampai kita meremehkan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita merasa bahwa oh ini hal yang kecil, jadi sudahlah, enggak usah saya bantu misalnya. Lah, walaupun hal itu kecil, kita bantu. Jangan sampai kita meremehkan karena kita tidak mengetahui amal mana kemudian yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu ridha kepada kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai kemudian kita meremehkan. Tadi disebutkan bahwa Nabi SAW itu melihat seseorang itu bersenang-senang di surga itu hanya karena dia mengeluarkan syauk, satu potong duri dari jalan yang mengganggu jalannya orang muslim. Hanya itu saja mendapatkan pahala yang sangat besar, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nah, ini kemudian menunjukkan jangan sampai kemudian kita menganggap hal itu remeh kemudian kita tidak melakukannya. Walaupun remeh kita lakukan. Para sahabat, ini tadi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hadis ini. Intinya adalah kita semua dianjurkan untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja, baik itu manusia, itu binatang, kepada apa saja, kepada alam ini kita berbuat baik, kita berbuat kepada apa saja, karena itu semua merupakan bentuk daripada sedekah. Sudah pada kesempatan yang lalu saya sempat menyebutkan satu hadis bahwa ketika kita menanam pohon itu merupakan bentuk daripada sedekah. Jadi kita melakukan kebaikan pada alam ini dengan menanam pohon, dan Rasulullah SAW itu melakukan kebaikan kepada binatang. Satu ketika Nabi SAW itu datang unta, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Ditanya, siapa pemilik unta ini? Berdiri mengatakan salah seorang daripada sahabat Ansar, saya Rasulullah. Wala ittaqillah, bertakwa kepada Allah pada unta ini. Kenapa? Karena engkau memberikan dia makanan yang sedikit dan engkau mengerjakan dia dengan pekerjaan yang sangat melelahkannya. Kita berbuat baik kepada hewan, berbuat kepada manusia, berbuat baik kepada siapa saja. Dan ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian tidak bisa kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Kita tidak akan mungkin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Dalam 1 menit itu berapa kali kita bernapas? Napas saja. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu semua wajib kita syukuri. Bentuk syukurnya itu adalah kita kemudian melakukan kebaikan sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun kebaikan yang kita lakukan tadi itu tidak dapat menutupi bentuk syukur secara sempurna, tetapi minimal kita ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut.
Semoga apa yang kita dengarkan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita praktekkan, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi para sahabat dimanapun Anda berada. Dan semoga ilmu yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang hujjah lana la hujjah alaina. Akhirul kalam, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.